Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat datang di channel kami Amino Komputer, berbagi informasi seputar peralatan IT Anda. Jadi dalam video kali ini saya akan mengulang video saya sebelumnya tentang tutorial cara membuat bootable yang dapat berjalan pada mode UEFI dan Legacy hanya menggunakan satu flash disk atau satu hard disk eksternal. Sekaligus integrasi bootable Windows baik Windows 7, Windows 8 atau Windows 10. Dan sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, yaitu integrasi atau penambahan mini Windows 10 plus DLC 2019 versi 6.3 dalam bootable ini. Jadi beberapa hari yang lalu ada kawan yang inbox saya via Facebook Messenger menginformasikan bahwa bootable yang dia buat gagal booting pada mode UEFI. Perlu saya informasikan bahwa kami dalam membuat bootable ini menggunakan flash disk dengan USB versi 3.1. Untuk versi 3.0 dan 2.0 kami sendiri belum mencoba membuatnya. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari langsung saja kita buat ulang bootable yang dapat beroperasi pada mode UEFI dan mode Legacy ini. Namun sebelumnya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan padamkan merahnya dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video berikutnya. Jadi flash disk yang saya gunakan masih flash disk yang kemarin, yang sebelumnya. Kita colok. Ya, ini flash disk saya yang kemarin masih terisi dengan bootable yang sebelumnya ya, Ayo Creator. Jadi ini bootablenya akan kita buat ulang dari awal. Aplikasinya yang saya gunakan Ayo Boot Extractor. Versi pada saat pembuatan bootable ini versi 0.9817 ya. Untuk link downloadnya sendiri saya sudah siapkan di deskripsi video yang ada di bawah. Oke, langsung kita buka, klik kanan run administrator. Sebelumnya jangan lupa untuk matikan antivirus, misalnya ada Semada, Pavas, AVG, dinonaktifkan dulu untuk sementara pada saat proses pembuatan bootable ini. Run administrator. Oke. Ya, ini dia tampilan aplikasinya setelah kita buka ya. Ini coba kawan-kawan diperhatikan di bagian ini drive, select the drive to extract file. Jika kawan-kawan hanya menggunakan flash disk maka tidak perlu ada yang di checklist lagi ya, di checklist. Namun jika menggunakan hard disk eksternal maka checklist yang use hard disk drive, maka akan ada muncul pilihan partisi-partisi hard disk yang lain. Tapi ingat, di sini harus hati-hati, jangan sampai kawan-kawan salah pilih partisi seperti yang kejadian di temen satu. Setelah pembuatan bootable, karena dia salah pilih partisi, justru Windowsnya error. Oke, karena saya hanya menggunakan flash disk, saya buang kembali checklistnya. Jadi yang pertama adalah pilih partisi, pilih flash disk atau hard disk yang digunakan untuk bootable ya, yang akan kita buat menjadi bootable. Cara kedua, klik auto partition. Yang ini, klik auto partition. Oke, ini muncul seperti ini. Ini flash disk yang tadi atau partisi yang sudah kita pilih pada menu sebelumnya. Nah, ini ada pemilihan di sini adalah pemilihan partisi ya. Di flash disk saya kemarin support saat saya memilih FAT32 dan NTFS ini. Jadi saya pilih FAT32 dan NTFS. Perlu saya ingatkan kembali bahwa flash disk yang saya gunakan adalah flash disk dengan USB versi 3.1. Nah, ini ada muncul warning. Yang pertama, all partition ini flash disk saya ya, and data on the disk will be lost. Nah, kalau bahasa Indonesianya ya semua partisi di E dan datanya akan hilang ini datanya kosong ya, karena terformat.
Yang kedua, we will create two partition. We will create two new partition, FAT32 dan NTFS. FAT32 partisi will be hidden. Nah, ini maksudnya aplikasi ini akan membuat dua partisi baru karena saya memilih FAT32 yang ini ya. Saya memilih FAT32 dan NTFS, maka akan dibuatlah dua partisi baru, yaitu partisi NTFS, dan sementara partisi FAT32 nya akan di hidden, disembunyikan. Warning yang ketiga, auto install Clover dan Chameleon on FAT32. Ini akan diinstal bootable Clover sama Chameleon dalam partisi FAT32 yang di hidden tadi. Nah, ini yang di bawah diperhatikan. If you cannot boot into UEFI mode, try FAT32 only. Jadi jika kawan-kawan bootablenya tidak bisa booting pada mode UEFI, silakan pemilihan formatnya itu kita ambil yang di atas ini, yang FAT32 only ini ya, yang FAT32 only. Nah, kalau sudah yakin kita klik OK. Di sini saya pilih NTFS. Nah, selanjutnya yang di bagian bawah FAT32 ses abaikan, biarkan seperti standarnya 170 MB. Clean disk biarkan terchecklist, lanjut OK. Nah, ini muncul warning kembali, warning yang seperti tadi, kita seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, ini kita tunggu ya, ditunggu sampai prosesnya selesai. Ini prosesnya sedikit agak lama, butuh waktu kira-kira 1 sampai 2 menitan tergantung dari. Oke, sudah selesai, kelar ngopinya, copy filenya. Nah, selanjutnya muncul seperti ini ya. Ini artinya sudah siap dibuat. Jadi perlu diinfo ini bahwa yang muncul ini adalah aplikasi yang ada di flash disk. Kalau kita tes tutup dulu, nanti kita buka kembali, sama aja. Oke, mari kita lanjut, coba kita buka kembali isinya flash disk ya. Jadi proses awal sudah selesai. Jadi setelah proses awal isinya flash disk itu seperti ini. Jadi ini mudahnya ini aplikasi saat kawan-kawan ingin menambahkan bootable lain, menambahkan pack yang lain, Linux dan sebagainya, tinggal langsung diedit di flash disknya. Kita buka, tinggal buka aplikasi IO Creator-nya yang ada di flash disk, yang sudah di flash disk, run administrator ya. Oke, ini tampilannya sama setelah kita selesai di proses awal tadi. Lanjut, langsung kita pilih menu integrasi. Di sini saya akan mengintegrasikan Windows dulu, Windows ya. Untuk yang Windows kita pilih Win7 8.1, Win10 server setup. File ISO-nya coba cari. Master S Windows 10, Windows 8. Oke, saya akan coba integrasikan Windows 8. Di sini saya punya versi yang 32 bit sama 64 bit ya. Yang sering masuk 64 bit saya install saja. Yang Windows 8 1 Pro lah ini. Oke. Apa bedanya dengan open?
Kalau sudah, pilih file ISO Windowsnya, langsung di OK saja. Nah, kasih nama rename ya, nama menunya. Yang mudah saja, yang mudah diingat, setup Windows 8.1x4 itu aja. Lanjut OK. Nah, di sini ditunggu saja, ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, proses pembuatan bootable-nya yang integrasi Windows 8 sudah clear, selesai. Lanjut, di sini saya akan menambahkan DLC boot ya, mini Windows 10 plus DLC boot 2019 versi 6.3. Nah, di bagian select pack tetap kita pakai Windows. Selanjutnya di bawah, di samping kanan kita pilih WinPE 78110 ini ya. Kita pilih WinPE karena yang akan kita integrasikan adalah mini Windows 10 plus DLC 2019. Oke. Nah, jika sudah, kita browse filenya. Kita cari folder DLC. Oke, perhatikan ya, ini DLC 2019 versi 6.3 ada di dalam. Buka foldernya, DLC 1 Win 10 PE, ini dia. Oke, jadi di sini di mini Windows-nya DLC itu ada dua, mini Windows 10 x64 sama mini Windows 10 x86 atau 32 bit. Ini saya ambil dulu yang pertama, Win 10 x86, open. Oke, kalau sudah langsung saja oke. Kasih nama di menunya mini Windows 10 supaya gampang ditandai ya, plus DLC 2019 6.3. Lanjut, klik OK. Oke. Selanjutnya saya tambahkan lagi yang X64 nya. Kita browsing lagi, kita browse, ambil yang X64, tadi yang X86 ya. Kita ambil lagi yang 64 bit. Oke, kasih nama. Oke.
Oke, untuk mini Windowsnya sudah masuk. Sekarang untuk integrasi atau penambahan aplikasi di DLC, ya semua aplikasi yang ada di mini Windowsnya DLC itu, ini kita buka, kita pisahkan dulu. Buka foldernya DLC-nya. Oke, ini kopikan semua file ini. Kopikan dua file ini, folder DLC 1 sama DLC bot exe. Ini di copy ke flash disk ya, ke rootnya flash disk, di copy ke dalam flash disk. Oke, kopikan semua ke dalam flash disk. Jadi nanti hasilnya setelah di copy ini ada satu file DLC bot exe, yang satunya folder DLC1 ya, di copy semua isi. Tunggu saya sampai proses pengkopian selesai. Jika kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan seputar pembuatan bootable flash disk menggunakan IO bot ini, bisa langsung komen di video kami ini atau chat langsung di Facebook saya, ada di deskripsi video ya. Saya sudah siapkan link untuk Facebook saya sendiri. Silakan DM saya, insya Allah jam kerja dari jam zuhur, jam 2 siang sampai jam 11 malam, insya Allah saya stay di depan laptop saya. Jadi pada jam-jam itu silahkan, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan DM atau langsung komen di video ini. Jadi untuk integrasi DLC bot 2019 ke bootable all-in-one yang support dengan GPT sekaligus support dengan legacy yang format MBR, hanya cukup dengan mengintegrasikan mini Windowsnya. Selanjutnya kopikan semua filenya DLC, dalam hal ini folder DLC 1 sama file DLC bot exe ke dalam flash disk. Hanya itu. Oke, kopinya sudah selesai. Jadi untuk integrasi DLC bot ke all-in-one bootable yang support dengan mode legacy maupun mode UEFI sudah selesai. Sekarang kita akan coba cek dulu masih banyak kosongnya enggak ini flash. Masih ada sekitar 3 GB. Nah, coba apa lagi yang bisa dikasih masuk 3 GB.
Oke, kita coba kasih masukkan yang Windows 7, Windows 10 Lite ya, ini Windows 10 Lite. Kebetulan masih ada ini Windows 10 Lite, kita kasih masuk, saya kasih penuh flash. Belum selesai nih ekstrak. Oke, ekstrak sudah, kita tambahkan lagi Windows 10 Lite, Windows 10 Lite. Oke, setup Windows 10 x86 Lite. Oke, ini saya penambahan terakhir ya, karena flash disknya sudah tidak cukup, 14 GB tidak cukup. Jadi sebenarnya bagus kalau menggunakan hard disk eksternal atau SSD. Jadi kecepatan untuk booting jauh lebih cepat jika menggunakan SSD. Oke, untuk pembuatan bootable flash disk yang support di mode UEFI dan legacy sekaligus, plus penambahan DLC boot 2019 versi 63 sudah selesai. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba langsung tes untuk booting ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung tes bootable flash disk ini pada laptop langsung ya. Dalam hal ini kami ada laptop untuk uji coba, laptop Toshiba C800. Oke, kita tutup aplikasinya, kita langsung booting di laptop Toshiba C800.
Kalau lihat di layar belakang itu aja. Kan di belakang tentara semua tuh. Demikian video tutorial cara membuat bootable flash disk support mode UEFI sekaligus mode legasi dalam satu flash disk dan penambahan DLC boot 2019 versi 63. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.